Oke, selamat pagi semuanya, Nana. Pagi, Selamat pagi. pagi, pagi. Ya, salam olahraga. Salah. Jaya, 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 gitu ya. Sekali lagi, Bapak ulangi. Salam olahraga. Jaya, 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 jaya. jaya, jaya. Ya, oke. Selamat bertemu lagi kita pagi ini dalam kesempatan yang sungguh indah ini. Kita masih bisa bertemu lagi ya pagi ini. Bapak harap kalian dalam kondisi sehat, ya, kondisi bugar, walaupun dalam masa pandemi yang tidak habis-habisnya sehingga pagi ini, ya, yang menghambat kita untuk beraktivitas, menghambat kita untuk belajar secara langsung, ya. Karena Bapak yakin pembelajaran ini akan lebih maksimal kalau kita bisa bertatap muka, ya. Jadi, namun tidak menghalangi kita untuk bisa melaksanakan pembelajaran kita pagi ini, walaupun dilaksanakan secara ya, jaringan putus, jaringan. Ntar ya jaringannya. Ya, inilah yang menjadi kendala kita pagi ini, sepertinya jaringan ini tidak stabil ya. Oke, suara Bapak masih kedengaran ya? Masih kedengaran suara Bapak? Masih, Masih ya? masih. Ya, tadi ada gangguan jaringan. Baik, sebelum kita lanjutkan, silahkan satu orang pimpin doa. Ya, silakan pimpin doa. Pani ya, pimpin doanya, Pani. Ya, sepertinya jaringan. Yuk, Pani. Ya, ya, pimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih, Pani. Baik, ya, pagi ini, di kesempatan ini, tadi kita sudah berdoa, mengucap syukur, kita masih berikan kesehatan, dan Bapak harap materi yang Bapak akan sampaikan pagi ini bisa dimengerti, bisa dipahami, ya, sehingga nanti kedepannya bermanfaat, ya. Minggu kemarin kita juga sudah belajar secara daring. Materi kita yang sebelumnya itu juga sama, atletik, yaitu jalan, ya, jalan cepat. Dan pagi ini Bapak yakin kalian juga akan mengikuti materi yang selanjutnya, yaitu atletik, yaitu lompat jauh, ya, lompat jauh. Dan tidak bosan-bosannya Bapak selalu ingatkan dengan kalian bahwa di masa pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Jangan lupa saat di rumah, masuk ke rumah, selalu cuci tangan, ya. Gunakan masker dimanapun saat di luar, karena masa pandemi ini kita harus sama-sama saling menjaga. Apalagi saat sampai di rumah, kasihan orang tua, ya. Jadi harus hati-hati, ya, dimanapun perginya, ya hati-hati juga, cuci tangan sampai ke rumah, jangan datang ke rumah habis pulang sekolah langsung masuk makanan dalam mulut, ya, kasihan nanti jadi sakit. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita sebelum masuk ke materi. Yang pertama, kita sudah memulai pembukaannya. Berikutnya kita akan mengidentifikasi apa sih itu lompat jauh, ya. Gerak dasar lompat jauh itu apa-apa, ya. Itu yang pertama. Kalian dapat mengidentifikasi, mengelompokkan langkah-langkah dasar, gerak dasar dari lompat jauh itu apa saja. Nanti harus diingat, ada berapa indikatornya. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan, ya, langkah-langkah itu tadi, menjelaskan langkah-langkahnya, ya, menjelaskan
tahapan-tahapan dalam melakukan lompat jauh. Nah, pastinya kalian sudah pernah melihat orang lompat jauh. Pernah lihat orang lompat jauh belum? Nah, Pernah ya? Ya, Ya. pastinya kalian kalau sudah pernah lihatnya, pastinya kalian tahu bagaimana cara melakukan lompat jauh itu. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis. Menganalisis artinya dapat mengamati. Mengamati, memperhatikan, dapat melihat cara melakukan itu, menganalisis. Ya, kalian bisa menyebutkan, oh iya lompat jauh ini seperti ini rupanya. Orangnya berlari, nanti sampai di papan lompatan dia melompat, setelah itu dia melayang, setelah itu dia mendarat. Artinya itu yang kalian analisis, dari tahapan demi tahapan itu yang kalian analisis. Yang terakhir, kalian bisa mempraktikkan secara mandiri ya materi lompat jauh itu ya, bisa dilakukan. Baik, penilaian kita untuk pagi ini tadi sudah mulai dengan sikap spiritual, itu masuk dalam penilaian juga. Bagaimana cara kalian berdoa, yang mengikuti berdoa dengan baik, itu juga salah satu masuk dalam sikap penilaian, yaitu sikap spiritual. Yang kedua, sikap keaktifan kalian dalam pembelajaran di kelas. Jadi itu juga masuk dalam penilaian. Jadi penilaian itu, sikap itu ada dua, penilaian sikap spiritual, sikap keaktifan dalam kelas. Yang berikutnya yang kedua adalah penilaian kognitif. Penilaian kognitif kita yaitu berupa Google Form ya. Google Form berupa LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak kirim linknya. Nanti kalau belum lihat, nanti Bapak kirim kembali, silahkan nanti cek. Di situ ada soal-soal dalam bentuk Google Form. Ada beberapa soal itu ya, pilihan ganda. Nanti silahkan dikerjakan. Paling lambat sore ini sudah harus terkumpul ya. Hanya pilihan ganda. Nanti jangan lupa saat mengerjakannya itu dijawab A, B, C atau D ya. Ditulis nama kalian, kelasnya kelas berapa, kirim, baru ya tahu nanti yang ngerjakannya. Sebelumnya Bapak baru ingat, untuk absensi presensi kita, Bapak presensinya melakukan Google Form, yaitu link, berupa link. Nanti juga Bapak sudah share dalam grup kita di WA. Silakan isi nama dan kelas ya, jadi tidak disebutkan, nanti silakan isi aja link yang sudah dikirim di melalui WA grup itu ya. Jadi presensinya lakukan Google Form. Yang kedua, penilaian kognitif, mengerjakan soal-soal yang ada di grup ya, yang ada di Google Form. Yang terakhir adalah penilaian praktik atau fisikomotorik. Fisikomotorik ini adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas gerak ya. Fisikomotorik itu dinilai yaitu kalian mampu. Jadi materinya lompat jauh, yang dinilai adalah kemampuan lompat jauh kalian. Artinya cara melakukannya, kalian memahami. Walaupun itu bukan hasil akhir yang dinilai, artinya bukan jauh atau tidaknya lompatan kalian, tetapi niat atau kemauan dan model kalian melakukannya itu sudah termasuk penilaian kemampuan lompat jauh. Kalian lompat aja, lompat jauh, cara melakukannya, startnya ya, tumpuan, melayang dan mendarat, itu sudah penilaian walaupun lompatannya tidak jauh ya. Jadi itu pembukaan pembelajaran pagi ini. Berikutnya kita akan masuk di materi ya, akan masuk di materi lompat jauh ya. Sambil menjelaskan, Bapak akan mempresentasikan, karena lebih asik belajar itu menggunakan video ya. Sambil mengamatinya, Bapak akan presentasikan video ya. Sambil menjelaskan, Bapak akan presentasikan. Ya.
Ya, gimana? Sudah nampak belum presentasinya? Ada enggak? Belum ya? Koneksi lagi. Belum. Sepertinya jaringan ini jadi penghambat kita. Udah nampak belum? Jaringan nampaknya nih. Belum ya? Belum. Oke, bentar. Belum. Ya. Bentar, kita akan melihat tayangan pembelajaran lompat jauh ini. Bagaimana, sudah nampak belum presentasi? Masih loading. Sudah ada belum? Di loading ya, tapi Ya, udah nampak ada. ya ininya, ya video. Ya. Nanti tunggu. Ya. Coba. Ada kedengaran suaranya enggak? Yang Indonesia ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran enggak suaranya? Sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di video saya kali ini. Dengar enggak? Yang awal tadi adalah Dengar ya. cabang olahraga atletik yaitu nomor Ya, lompat ini jauh. merupakan cabang olahraga Lompat atletik jauh. cabang lompat. jauh adalah Oke, sebelum masuk di materi lompat jauh, kita akan membahas, mengulang kembali dulu, mereview kembali materi atletik ya secara umum. Ada yang bisa menyebutkan cabang-cabang olahraga atletik? Ya, ada yang bisa menyebutkan cabang-cabang olahraga atletik? Cabang apa saja? Nomor olahraga atletik apa saja? Yang pertama apa? Ya, yuk. Yang termasuk ke dalam olahraga atletik itu olahraga apa aja? Yang pertama nomor apa dulu? Induknya. Ja. Halo. Masih ada orang enggak nih? Putri. Olahraga apa? Ja. Jalan ya. Halo. Halo. Jalan cepat. Ya, jalan cepat. Yang pertama adalah jalan. Jalan itu dibagi lagi menjadi jalan Cepat. cepat. Setelah jalan cepat apa lagi? Lari cepat. Ya, jalan tadi yang pertama jalan dulu ya, jalan cepat, jalan santai. Ya, jalan santai. Setelah jalan barulah Lari. baru
Lari, lari apa? Lari. Lompat. Lari apa? Lari sprint dan maraton. Lari Cepat. ya, lari cepat atau disebut dengan sprint dan maraton ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga? Lompat jauh. Ya, lompat. Yang ketiga itu lompat. Ketiga itu cabang lompat. Contohnya adalah lompat jauh. Lompat apa lagi? Contohnya lompat jauh. Selain lompat jauh, lompat apa lagi? Lompat gawang. Tinggi. Lompat apa lagi? Lompat tali masuk enggak? Lompat tali. Lompat tinggi, lompat tali masuk enggak? Lompat tali masuk enggak? Lompat tali. Siapa yang sering pernah main tali? Pani pernah main tali enggak? Tali karet. Pernah. Tahu ya? Iya, lompat tali. Hanya lompat tali itu sebenarnya dia masuk ke lompat, hanya dia dalam bentuk latihan lompat tali. Jadi lompat tali itu bagus untuk melatih kekuatan dan kelincahan kaki. Hanya dia tidak diperlombakan. Kalau di kampung ya memang kita sering pernah main. Kalau dulu Pak Guru waktu kecil juga pernah ikut main tali itu, main karet ya, lompat tinggi-tinggi, semakin tinggi. Itu bagus ya. Itu untuk melatih kecepatan dan kekuatan serta kelincahan kaki. Makanya sebenarnya permainan tradisional itu cukup bagus. Banyak permainan tradisional yang sudah kita lupakan karena sibuk ke HP ya. Kalau permainan tradisional itu bagus, banyak lompat tali, galah hadang, apalagi yang pakai bambu tuh ya. Banyak, bahkan hampir lupa nama-namanya. Apa namanya? Bakiak, apalagi yang pakai bambu tuh, Putri, tahu enggak? Yang berjalan pakai bambu yang tinggi itu. Apa nama di kampung? Hah? Apa namanya kampung di kampung, Putri? Lupa. Engkrang, lupa kan? Engkrang. Lupa kalian. Engkrang, Kak? Engkrang. Ya, itu. Apalagi biasanya tuh kan banyak permainan-permainan yang ada di kampung dulu yang kita udah lupa. Sebenarnya itu bagus. Ya, sekarang kalau disuruh makainya, kira-kira masih pandai enggak kalian? Masih sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit. Ya, karena enggak sering. Sebenarnya kalau di kampung itu barang itu ada, itu pasti bisa. Kalau di kampung zaman bapak dulu itu paling jago kami, ya. Jadi dengan kawan-kawan itu ada main gambar, main tali, main engkrang, ya. Kalau sekarang kumpulnya apa yang dipegang? HP. HP. Ya, tapi jangan lupa ya. Oke, tadi sampai ke lompat. Lompat apa lagi? Ada enggak? Lempar. Ada yang tahu lempar apa? Atletik itu? Lempar bola. Ya, lempar apa? Lempar bola. Lempar bola. Lempar apa lagi? Hah? Lempar apa itu? Jangan dia lempar kawannya. Lempar lembing. Tahu lembing enggak? Atau lempar turbo. Tahu kan turbo? Pernah lihat orang lempar turbo waktu di sekolah dulu SD? Pernah. Ada enggak? Nah, siapa yang pernah ikut lomba O2SN waktu di SD? Atletik. Nonton Ada aja. enggak? Nonton, berarti tahu, ya kan? Lempar turbo, lempar cakram, lempar martil, ya itu juga termasuk ke dalam cabang olahraga atletik. Ya, olahraga atletik itu merupakan olahraga yang tertua. Sebenarnya materi ini sudah kita pernah bahas minggu sebelumnya, namun tidak salah itu mengingatkan kembali. Maka hari ini materi yang kita angkat hari ini yaitu yang kita bahas adalah materi lompat jauh. Lompat jauh ini ada
3 model dalam lompat jauh. Ya, ada gayanya ya. Lompat jauh kok ada gaya sih, ya kan? Jadi ada macam-macam teknik ya, lompat jauh. Yang pertama gaya jongkok ya. Gaya jongkok. Yang kedua adalah gaya melayang ya, atau gaya menggantung. Dan yang ketiganya nanti gaya berjalan di udara. Jadi itu ada macam-macam model lompatan dalam lompat jauh. Seperti apa sih Pak? Gaya jongkok, gaya menggantung atau melayang, dan gaya berjalan di udara. Nanti kita akan simak ya, bahas sama-sama. Silahkan sambil melihat kita saksikan lagi tampilannya ini. Olahraga atletik di mana atlet mengkombinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan dirinya. Ya, pengertian olahraga lompat jauh ini adalah lompat jauh adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mengkombinasikan ini artinya menggabungkan atau menggabungkan atau menyatukan ya kecepatan apa? Ini saat berlari ya. Jadi pelari itu, seorang pelompat jauh itu bukan hanya kekuatan kakinya yang dilatih, tapi juga kecepatan saat dia akan berlari. Yang kedua adalah kekuatan. Kekuatan ini apa? Kekuatan tungkainya atau kakinya. Yang ketiga adalah kelincahan ya. Kelincahannya, macam mana dia koordinasi tangan dan kakinya ya. Itu termasuk dalam kelincahan. Baik. Berikutnya. Dari papan tolakan kemudian melayang dan mendarat. Adapun tujuan dari lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke bagian letak pendaratan atau bak lompat. Ya, tujuan dari lompat jauh ini adalah mencapai jarak lompatan sejauh mungkin. Ya, dari papan lompatan itu kalian menolak atau melemparkan badan sejauh mungkin, sehingga nanti yang diukur itu adalah posisi badan bagian akhir. Makanya yang diukur adalah hasil lompatannya. Jadi saat melompat itu betul-betul tangannya jangan nanti tumbang lalu tangannya yang diukur ya, harus posisi yang bagian badan terakhir. Dalam olahraga lompat jauh dibutuhkan beberapa alat, diantaranya lintasan, papan tolak, dan bak pasir. Ya, peralatan yang digunakan atau yang dibutuhkan dalam lompat jauh ini adalah ya 3. Pertama lintasan. Lintasan ini adalah trek berupa tempat untuk berlari. Ya, panjangnya berapa meter Pak? Ya 20 sampai 25 meter. Itu ya paling tidak lah ya. Jadi minimal ada lintasan yang berupa seperti ini panjangnya. Dari sana ya 20 sampai 25 meter ya. Itu merupakan lintasannya. Yang kedua adalah papan tolak. Papan tolak ini dia tidak menggantung, dia nempel rata dengan lintasan atau rata dengan lantai. Karena apa? Kalau dia tidak rata nanti bisa ya kakinya nyangkut di situ, bisa jatuh. Artinya dia rata hanya berupa garis. Ya, bisa papan yang ditempelkan di tanah atau berupa garis juga boleh. Ya, yang penting tujuan dari papan lintasan ini adalah untuk tempat menolak. Jadi kaki tidak boleh lebih dari garis papan tolakan ini. Karena kalau lewat kakinya dari papan ini itu dianggap ya dis atau tidak dihitung lompatannya. Maka boleh lewat dari garis atau papan lompatan ini. Yang ketiga adalah bak pasir. Ya, baknya jangan diisi air ya, lompapan ya. Bisa juga tapi payah ngukurnya. Ya, kalau untuk latihan bolehlah di kolam. Tapi untuk lomba olahraga yang lompat jauh yang sesungguhnya adalah menggunakan bak pasir. Jadi panjang baknya ini biasanya 9 meter ya, 9 meter. Biasanya 9 meter ya diukur. Jadi dari papan tolak ini diukur berapa lompatan kalian. Ya, diukur dari diisi lah bak pasir. Supaya apa? Kenapa enggak diisi batu, Pak? Boleh enggak baknya ini diisi batu? Boleh enggak? Nih, kalau papan lompat tadi kalian lompatnya ini baknya diisi batu, boleh enggak? Bisa enggak? Kira-kira Ya. Kopi enggak? bisa enggak kalau kira-kira pasirnya diganti batu?
Jalan gitu jalan Pras. Nah, nanti saya nyoba di kedua jalan kok gitu. Kalau Halo. Itu. Tapi nanti Ya. kalau ada Kak Ros tuh nyaman deh itu saya nak pinjam lab 1. Sepertinya jaringan ini memang nggak boleh ya. Ya, kenapa? Oh, udah lagi lah. Karena Makasih Mas ya. berbahaya. Ya, Assalamualaikum. Berbahaya. Maka digantilah dengan pasir. Sehingga saat melompat ini biarpun kalian jatuh sini mau tertiarap ya, mau terlentang sini enggak masalah, enggak takut, enggak berbahaya. Jadi aman. Itu tujuannya. Dan yang kedua, mengapa diisi pasir? Supaya bekas lompatan kalian itu bisa dilihat, bisa diukur. Ya, itu dia. Berikutnya, Untuk memulai belajar lompat jauh, ada beberapa teknik dasar yang harus diperhatikan. ya, semua cabang olahraga itu pasti mempunyai teknik dasar. Baik itu lompat jauh, lari cepat, jalan cepat, lempar lembing, semuanya punya teknik. Kalau untuk lompat jauh apa sih tekniknya? Baik, yang pertama adalah Perhatikan, yaitu diantaranya awalan. Ya. Yang pertama adalah awalan. Awalannya itu seperti apa? Ya, yang pertama itu posisi start kalian. Startnya ya berdiri aja. Hanya sebelum melakukan awalan biasanya ada ancang-ancang. Itu berapa langkah, itu diukur dari papan lompatan. Jadi kalian ambil ancangan dari papan lompat, ukur kecepatan langkah kalian sesuai dengan biasa kalian melangkah saat berlari. Nanti gunakan kaki yang akan melompat itu kaki mana? Ya, kaki yang terkuat. Itu teknik awalan. Ukur dulu dari papan lompatan ke lintasan. Mau berapa langkah kalian ya, mau berapa meter kalian ancangannya, dari situ kalian startnya. Ini awalan namanya. Yang kedua adalah teknik awalan, ya, teknik tumpuan, teknik melayang, dan ya, teknik tumpuan, ya, teknik tumpuan, ya. Teknik tumpuan ini saat di mana? Ini kaki, saat kaki di atas papan lompatan. Ini teknik tumpuan. Tumpuannya seperti apa, Pak? Artinya melompatnya menggunakan satu kaki. Kaki bagian mana kira-kira yang digunakan untuk melompat? Ada yang tahu? Kaki mana yang digunakan untuk melompat? Ayo, ada yang tahu enggak? Kaki? Doi. Kaki mana? Kiri atau kanan? Kiri. Kaki? Untuk melompat. Kaki mana? Oh ya, seperti pramuka aja, kiri kanan ya. Jadi kaki yang digunakan untuk melompat adalah tidak ada aturannya mau ke kanan atau kaki kiri, namun kaki yang paling Kuat. kuat ya. Kaki yang kuat kalian untuk melompat itu kaki mana ya? Kalau kaki yang kuat itu kaki kanan, ya gunakanlah kaki kanan. Kalau yang kuat itu kaki kiri, ya gunakanlah kaki kiri untuk tempat melompat. Saat lompat jauh itu lompatnya satu kaki atau dua kaki? Injak papan tumpuan. Satu. Ada yang dua enggak? Nggak ada. Enggak ada, karena kalau dua lompatnya itu pocong. Iya enggak? Ya. Iya, karena kalau lompatnya menggunakan kaki dua itu disebut dengan lompatan pocong. Makanya lompat jauh, lompatnya satu kaki. Ya. Yang ketiga adalah teknik melayang. Ini yang agak sulit, itulah teknik melayang ya. Karena saat melompat kita ada di, ya seperti ada di atas di udara lah. Artinya kita melompat tinggi. Ini yang posisi tubuh ini yang menentukan. Ya, apakah dia menjongkok ya? Jongkok ini saat di udara dia condongkan badannya ke depan seperti mau cium lutut, yaitu jongkok ya. Yang kedua adalah gaya menggantung. Gaya menggantung dia seperti menggantung, jadi diam aja ya. Berdiri diam, itu menggantung atau melayang. Yang berikutnya adalah berjalan di udara. Jadi dia lompat
kakinya dilangkahkan seperti berjalan, namun di udara, ya. Itu yang ketiga. Jadi teknik lompat jauh itu ada 4 dan teknik melayang itu ada 3, jongkok, melayang, ya, menggantung dan berjalan. Berikutnya yang terakhir teknik lompat jauh adalah teknik mendarat. Mendaratnya menggunakan 2 kaki. Kalau lompatnya menggunakan 1 kaki tumpuannya, mendaratnya menggunakan 2 kaki. Badan diayunkan ke depan, ya, diayunkan tangannya ke depan. Mendaratnya menggunakan 2 kaki. Teknik mendarat. Ya. Sekarang kita akan membahas satu persatu teknik lompat jauh. Ya, kita Pertama, bahas. teknik awalan, di mana pelompat Mati akan lampu nih. melakukan ancang-ancang sekitar 20 sampai 45 meter Ya. dari garis lintasan, kemudian mendekati garis lompatan sambil meningkatkan kecepatan. Ya, ini yang Bapak sampaikan tadi bahwa teknik awalan kalian mengambil awalan atau ancang-ancang, ya, berapa meter tadi Bapak bilang 20 sampai 25, tapi bisa juga 40-an meter. Karena apa? Itu mempengaruhi lompatan kalian, tergantung kebiasaan kalian maunya jauh atau dekat. Ada yang biasanya dekat 20, ada yang juga biasanya jauh. Ya, tergantung kondisi atau kemampuan kalian. Karena biasanya kalau yang biasanya dekat, kalau dia ambil ancangan jauh-jauh, dia mau nyampe ke papan lompat biasanya capek duluan. Atau ada juga yang pendek. Karena apa? Karena dia kalau terlalu jauh, dia lompatannya tidak akan maksimal. Itu tergantung kebiasaan atau latihan masing-masing. Kedua, teknik tolakan-tolakan adalah tahap di lompatan yang ada beberapa macam gaya melayang. Yang pertama, gaya jongkok, kedua, gaya berjalan di udara, dan terakhir, gaya menggantung. Ya, ini yang Bapak sampaikan tadi, gaya melayang tadi ada 3, jongkok, gaya menggantung, dan berjalan di udara. Ya, ini jongkok, ya. Setelah itu menggantung dan berjalan di udara. Dan terakhir, gaya menggantung. Ya, ini menggantung. Ya, jongkok yang pertama, lihat perbedaannya ya. Ini gaya melayangnya. Ya, ini gaya jongkok. Tangannya, badannya diayun, kepalanya digantungkan. Ya, ini dia membedakannya. Kepala mendekati lutut. Ini yang jongkok. Ya. Yang kedua, gaya melayang atau menggantung. Gaya Menggantung, lihat, badannya diam. Ya. Dia berdiri, tangannya diayunkan seperti mau menggantung. Ya, itu yang menggantung. Itu perbedaannya. Teknik melayang gaya berjalan di udara. Gaya berjalan di udara adalah ini yang berjalan, kakinya dilangkahkan di udara. Ini yang perbedaannya ya. Ya, mendarat. Berikutnya teknik mendarat. Pendaratan dilakukan Ya, dengan kedua kaki. Kepala. Ya, kepala tenggukan cenderungan ke depan. Menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang dari kaki. Demikian pembahasan kita tentang materi lompat jauh. Semoga dapat dipahami dan bisa diterapkan di rumah. Sekian saja pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, ya. Itu video yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi. Dari video tadi, kalian bisa mengamati, melihat bagaimana sih olahraga lompat jauh itu tadi. Dari video tadi, apa yang kalian bisa lihat? Teknik dasar lompat jauh itu apa saja? Ada 4 tadi. Yang pertama adalah teknik dasar lompat jauh.
Apa dia? A? Awalan. Tahu awalannya? Halo, mic-nya mana nih? Teknik Ya, awal. halo. Awalan. Yang kedua apa? Tumpuan. Ya. Ya, tumpuan. Yang pertama awalan, yang kedua tumpuan, yang ketiga apa? Mendarat. Melayang. Melayang, ya betul, melayang. Melayang itu ada 3 tadi. Saat kita di udara itu ada 3 yang melayang. Ya, gaya apa? Yang pertama gaya jongkok. Ya, ini kita lupa nih. Gaya jongkok. Yang kedua gaya menggantung. Yang ketiga gaya berjalan di udara. Itu teknik melayang lompat jauh udah 3 ya, melayang ya. Gaya jongkok, gaya menggantung, gaya berjalan di udara. Dan yang terakhir teknik dasar lompat jauh adalah mendarat. Ya, mendarat. Jadi pendaratannya itu harus kok pakai teknik juga seharusnya ya, karena harus pakai teknik, karena kalau nggak pakai teknik nanti yang mendaratnya kepala di bawah ya, jadi harus ada teknik. Jadi seperti itu ya, lompatannya ada 4 teknik ya dalam lompatan lompat jauh. Oke, Bapak kasih kesempatan yang mau bertanya. Saya. Belum kita lanjutkan ya, Pani silakan. Ya, silakan. Pani. Saya mau bertanya, Ya. mengapa saat Silakan. kaki sudah mau lompat papan lompatan berubah, seharusnya kaki yang injak papan lompatan, misalnya kaki kanan, tapi saat dekat lalu kaki kiri yang pas mau lompat. Oh iya, oke. Bapak paham? Mengapa saat kita mau lompat tadinya kita maunya harusnya kaki kanan yang lompat karena yang kaki yang kuatnya kaki kanan, namun saat mendekati papan lompatan lalu kaki kiri yang melompat. Ya begitu ya Pani ya? Betul enggak? Betul ya? Ya seperti itu ya? Ya, Ya. Kenapa? Karena biasanya dia saat awalan dia ancang-ancangnya itu dia tidak ukur. Harusnya dia ukur dulu ancang-ancangnya mau berapa langkah, mau 20 langkah atau 30 langkah, dia ukur dulu. Dia ambil dari papan lompat, dia berlari kembali. Ya itu. Ya posisi yang paling depan adalah posisi kaki yang mau akan melompat. Itu biasanya awalan yang harus diperhatikan. Mau berapa langkah, 20 langkah dari papan lompat diukur. Nanti balik kaki kanan, kaki yang ke depan adalah kaki yang mau melompat. Jadi kalau awalnya ancang-ancangnya sudah diukur, itu biasanya tidak salah. Kalau dia kaki kanan ya kaki kanan, kalau kaki kiri ya kaki kiri. Maka sebelum lompat jauh itu harus melakukan pengukuran awalan ya, lompatannya mau berapa langkah diukur dulu biar saat akan menginjak papan lompatan, kalau kaki kanan ya kaki kanan, tidak salah seperti tadi ya. Kalau biasanya kaki kanan lalu kaki kiri, sehingga apa? Pengaruhnya itu akan pengaruh di hasil lompatan. Karena kalau kaki kanan yang kuat lalu menginjak papan lompatannya kaki kiri, artinya pasti tidak akan maksimal lompatannya, pasti lompatannya akan dekat. Ya, seperti itu. Jadi harus melakukan pengukuran. Ya, bagaimana Pak nih? Sudah jelas belum? ya sudah jelas. Oke. Berikutnya ada yang mau bertanya? Ada lagi? Ada? Ya. Oke.
Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan sambil nunggu yang mau bertanya. Ya. Oke, materi ini Bapak juga akan kirim di grup WA berupa handout ya. Nanti Bapak akan kirim materinya, ringkasan materinya Bapak sudah siapkan, ada di Google Form. Bapak sudah edit, Bapak simpan di link, nanti kalian buka linknya, kalian buka, kalian baca-baca. Ya, ngerti enggak? Ada yang mau bertanya enggak? Ada yang belum jelas? Sudah jelas. Ya, kalau sudah jelas, sekali lagi Bapak ingatkan bahwa nanti Bapak tunggu ya minggu depan kalian membuat video lompat jauh ya. Jadi ada tugas kalian berupa proyek yang harus kalian kerjakan, yaitu kalian membuat video praktik. Ya siapa yang lompat Pak? Ya kalian sendiri. Siapa yang rekamnya? Ya minta bantu sama siapa aja, sama orang tua atau temannya. Bagaimana yang praktiknya? Seperti video yang sudah dicontohkan tadi. Awalannya ya, kalian dari video kan awalannya, dan kalau bisa sebelum melakukan praktik itu kalian harus melakukan apa? Sebelum olahraga harus melakukan apa? Melakukan Pemanasan. Mana? Pemanasan. Pemanasan. Lakukan apa? Pemanasan ya, melakukan pemanasan. Apa tujuannya melakukan pemanasan? Apa tujuannya? Supaya tidak Agar menghindari dari cedera. Iya, agar menghindari atau terhindar dari cedera. Ya, jadi kalau tidak pemanasan, denyut nadi itu biasanya belum siap. Maka sebelum olahraga wajib melakukan pemanasan. Ya, supaya kondisi tubuh itu sudah siap untuk olahraga. Maka kalian harus pemanasan. Olahraga seperti apa ya? Boleh menggerakkan badan, ya, gerakan kakinya, sendi-sendinya itu digerakkan, kakinya lari-lari kecil, ya, lari dulu kelilingi, ya, tangannya seperti ini, ya. Ini merupakan pemanasan kakinya, ya, diangkat, hitung 1 sampai 8, gerakkan. Itu pemanasan yang biasa, yang standar. Atau kalau mau lebih panas lagi, ya bisa hidupkan kompor, ya. Dekatkan badannya ke kompor, lebih panas lagi ya. Itu bukan pemanasan, memanaskan. Ya, memanaskan ya. Jadi itu, ingat tugasnya adalah kalian membuat video teknik dasar lompat jauh ya. Jadi kalau teknik dasar ini yang dinilai artinya bukan hasil lompatannya, namun itu penting. Walaupun dalam pembelajaran itu tidak menjadi patokan, kecuali ya itu dalam perlombaan. Kalau dalam lompat jauh, lombanya yang pasti yang diukur adalah hasil lompatan. Namun kalau dalam pembelajaran kita pagi ini, dalam pembelajaran lompat jauh yang dinilai adalah teknik dasarnya. Ya, kalau hasil lompatannya bagus, lebih jauh lagi itu lebih bagus lagi. Ya, artinya kalian benar-benar menguasai teknik dasarnya. Biasanya hasil lompatan teknik dasar akan berpengaruh kepada hasil daripada itu sendiri. Maka untuk mendapatkan hasil yang bagus, kalian harus menguasai teknik dasar yang bagus juga. Bagaimana caranya? Ya, kalian belajar, lihat videonya, lihat contohnya, ya, dilakukan. Oh, bagaimana teknik dasarnya? Awalannya dulu. Awalannya seperti apa? Ya, dia berlari secepatnya, semakin dekat dengan papan tumpuan, kecepatan maka harus semakin ditambah, semakin cepat. Ya, kalau mobil itu ada turbo. Ya, biasanya mobil itu semakin ada turbo itu semakin laju. Ya, gitu juga dengan kita. Kalau mau hasil yang bagus, maka lompat jauhnya
kecepatan jangan direm. Biasanya kalau mau lompat itu biar kakinya tidak salah, biasanya direm dulu. Oh, kaki saya kaki kanan yang lompat, lalu diganti ke kiri, ya tetap akan lompatannya akan lambat. Yang kedua adalah tumpuan tadi, ya itu tadi kakinya yang terkuat. Yang ketiga saat melayang, misalnya kalian menggunakan gaya apa? Gaya jongkok, ya diayunkan badannya betul-betul, ya ayunkan kakinya, kepalanya ayunkan betul-betul, maka hasilnya juga akan bagus. Atau kalian menggunakan gaya menggantung, ya seperti itu. Atau gaya berjalan di udara, tergantung bebas. Yang mana yang enak? Ya, kalau ya, oh saya Pak pilihnya gaya berjalan di udara. Ya berjalan aja bebas, ya. Lihat contohnya. Atau mau gaya jongkok, boleh. Gaya menggantung juga boleh. Yang mana yang kira-kira yang mudah kalian lakukan? Itu yang kalian lakukan dalam video. Ya, yang ketiga adalah teknik pendaratan. Pendaratan yang mana? Ya, kalian mendarat dengan kedua kaki, badannya sudah terlempar ya di pasir. Jangan ke samping lompatnya. Kalau di samping tidak ada pasir, ya. Lalu kena tanah, ya cedera nanti. Artinya lompatannya juga harus memperhatikan keamanan, ya, keamanannya. Oke, nanti untuk mengerjakan tugasnya, kalian bisa berdiskusi bersama-sama dengan teman atau di grup WA, di grup kita WA. Kalian bisa tanyakan, diskusi, Bapak buka forum diskusinya. Kalian tanya aja, oh Pak, bagaimana ini? Langsung aja ke grup, tanya. Atau nanti minta tanya dengan kawannya dulu. Kalau malu dengan Pak Guru, tanya dengan temannya, tempatnya, ya buat. Pakai baju apa Pak? Ya jangan pakai celana renang. Kalau atletik ya pakai training, lompatannya biar maksimal. Atau pakai rok, ya tidak boleh. Ya. Lalu kalian larinya mau lompat pakai rok, ya terbang kalian nanti. Ya tidak kembali, ya. Jadi pakaian juga mempengaruhi kalian dalam berolahraga. Jadi kalau olahraga pakaian olahraga, ya supaya apa? Hasilnya juga bisa maksimal. Itu berpengaruh, ya. Itu silahkan diskusi. Nanti tanya sama teman, tanya Pak Guru atau tanya siapa, ya. Nanti videonya minggu depan atau bisa kalian kirim ke WA, ya. WA Bapak, kirim videonya yang sudah selesai, kirimkan. Nanti Bapak cek. Oh ya betul enggak, ya. Kasih namanya, kirim. Oh ya, ini dari Pani misalnya. Oh sudah selesai tugasnya. Oh ini dari Putri misalnya udah selesai. Ya Bapak tahu nanti yang sudah ngerjakan. Mudah? Ya pasti mudah. Artinya kalian hanya melakukan teknik dasar lompat jauh. Tapi ada yang bertanya, Pak, tapi kami tidak ada bak pasir di rumah. Kan tidak perlu di bak pasir. Yang penting tidak usah di atas batu, di atas tanah aja kalau lompatnya. Kan teknik dasar aja, lari, lompat sedikit aja itu udah termasuk ke dalam praktik. Jadi tidak perlu kalau ada pasir di samping rumahnya lebih bagus lagi lompat di atas pasir itu. Atau kalau mau di kasur juga boleh di spring bed. Ya paling kena marah orang tuanya. Ya, jadi tempat ya betul nggak, Pani? Bisa di tempat tidur, kasurnya turunkan dulu, lompat, ya. Habis lompat ya langsung baring lah, tidur. Selesai videonya, ya. Jadi itu, silakan nanti divideokan, kirim. Dan ingat, sebelum melakukan prakteknya, kalian harus pemanasan dulu, ya. Setelah dikirimkan videonya, Bapak lihat, Bapak nilai, artinya tugas kalian selesai. Dan yang terakhir, Bapak perlu ingatkan bahwa penilaian kognitif pengetahuan kita berupa soal yang sudah Pak kirim di grup PA, jangan lupa untuk dikerjakan, ya. Itu dia. Bapak ulang kembali, Pak ulas kembali sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama adalah olahraga atletik itu ada beberapa nomor: jalan, lari, lempar, lompat, dan lempar. Itu secara umum atletik. Dan atletik itu merupakan olahraga yang tertua di cabang-cabang olahraga yang lainnya. Itu sudah ada sejak zaman Romawi dulu. Gunakan mereka lombanya apa? Lomba main tombak.
ya, sehingga sekarang lombanya lempar lembing itu diadakan sekarang. Kalau dulu sebenarnya tombak itu, jadi siapa yang paling kuat nombak itu dia menang, ya, zaman Romawi dulu, ya. Yang kedua adalah bentuk-bentuk latihan, ya. Bagaimana Pak supaya hasil lompatannya itu bagus, ya? Unsur-unsur tubuh yang mana? Jadi unsur-unsur kebugaran jasmani itu ada banyak. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan kaki, kekuatan tangan, kekuatan perut, otot perut, ya. Itu kekuatan kemampuan pernafasannya, ya. Itu yang kedua adalah kecepatan. Ya, kecepatan larinya. Ya. Habis itu kelenturan, ya. Setelah itu keseimbangan, kelincahan, ya. Ada lagi daya ledak. Daya itu kemampuan itu lompat jauh itu menggunakan daya ledak, bukan kekuatan. Jadi daya cepat seperti tinju, ya, sama. Jadi unsur-unsur kebugaran jasmani ini tadi yang paling dominan, yang paling utama masuk dalam kelompok atau yang digunakan dalam lompat jauh itu adalah kecepatan, kekuatan, ya, kelenturan, dan kelincahan itu masuk dalam olahraga lompat jauh. Mengapa? Kekuatannya di mana? Ya saat kaki lompat. Kecepatannya di mana? Saat kalian berlari. Kelenturannya di mana? Saat kalian menggantung atau berjalan di udara tadi, ya, melengkungkan badannya, ya. Kelincahannya juga sama, ya, saat berlari, lompat di udara, mendarat itu juga termasuk lincah, ya. Itu cepat dan tepat. Itu merupakan unsur-unsur kebugaran tubuh yang perlu kalian perhatikan dalam melakukan olahraga lompat jauh. Cara melatihnya bagaimana Pak? Kecepatan. Ya berlari aja kalian. Berlari, ulang sering-sering lari. Itu akan melatihnya. Yang kedua, kekuatan. Bagaimana cara melatih otot kaki biar kuat? Biasanya itu squat jump, ya. Squat jump ini naik duduk berdiri, ya, atau ya lompat itu bisa, ya, main tali, ya. Itu juga salah satu beberapa bentuk latihan. Kelincahan bagaimana? Kalian itu mengubah arah secara cepat dan tepat. Lari cepat, belok menggunakan kon, membentuk huruf S, itu latihan kon, ya. Itu beberapa bentuk latihan yang bisa kalian lakukan secara sederhana di rumah, ya. Cara melatih tubuh itu tadi, ya. Oke. Apa rasa materinya sudah hampir selesai? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Ingat jangan lupa tugas yang dikerjakan kumpulkan, ya. Bapak rasa cukup, silahkan pimpin doa untuk kita mengakhiri pembelajaran kita pagi ini. Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Semoga materi yang sudah disampaikan pagi ini dapat bermanfaat, dapat kalian mengerti, dan kalian bisa paham, tidak lupa, ya. Artinya kalian bisa memahami itu tadi. Jangan hanya masuk hari ini tiba-tiba nanti materinya lupa lagi, ya. Ini tidak, materi atletik ini dimanapun, ya, di SMP bahkan sampai SMA ini masih, ya. Jadi ini juga bisa bermanfaat bagi kalian. Oh iya, atletik ini cabang nomornya ini, ya. Itu silakan. Kalau tidak ada lagi, ingat soalnya nanti linknya Bapak kirim ke grup WA, kalian kerjakan, jangan lupa tulis nama dan kelas kalian untuk soal kognitifnya. Dan absensinya nanti juga ada di Google Form, linknya tulis nama dan kelas aja. Oke, silahkan pimpin doa. Putri. Mari kawan-kawan kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Sudah selesai belum? Sudah selesai, Pak.
Udah, Bapak tunggu, kirain belum. Oke, kalau sudah selesai silahkan meninggalkan jaringan ini. Ya, pembelajaran kita sudah selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, selamat pagi. Silahkan keluar aja dulu. Halo, Pantun.